Halo Sobat Notariat, jumpa lagi dengan saya Radika Nanda Pratama. Kali ini kita akan membahas terkait isu kenotariatan yang lainnya berkenaan dengan peran notaris dalam penyaluran, pinjaman, atau pembiayaan dana bergulir. Dana bergulir itu sendiri merupakan dana yang dialokasikan khusus oleh kementerian atau lembaga negara berupa pinjaman atau pembiayaan untuk perkuatan modal. Sebagai contoh, penyaluran dana bergulir ini dilakukan dan dilaksanakan oleh lembaga pengelola dana bergulir, koperasi, usaha, mikro, kecil, dan menengah, atau biasa kita singkat LPDB KUMKM. LPDB KUMKM itu sendiri merupakan unit kerja di bidang pembiayaan non-eselon di bawah Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Yang paling penting dalam hal ini adalah tugas pokok fungsi dari LPDB KUMKM adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan berupa dana bergulir yang merupakan dari alokasi APBN sebagai perkuatan modal kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Apabila kita telaah landasan yuridis tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh lembaga pengelola dana bergulir, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Apabila kita lihat dan telah lebih lanjut pinjaman tersebut, hal ini dapat kita persamakan seperti di bank. Secara analogi dapat kita persamakan sebagai fasilitas kredit. Akan tetapi dalam LPDB KUMKM kita menggunakan terminologi fasilitas pinjaman atau fasilitas pembiayaan. Terkait pola penyaluran dana bergulir terdapat dua jenis. Satu, pola penyaluran pinjaman dengan pola konvensional, dan pola penyaluran pembiayaan dengan pola prinsip syariah atau berdasarkan hukum Islam. Yang menarik dalam hal ini adalah berkaitan dana bergulir merupakan alokasi APBN yang disisihkan untuk disalurkan sebagai perkuatan modal usaha. Hal ini menarik karena hal ini berupa penuangan dalam hal penyaluran dana bergulir itu sendiri harus dituangkan dalam bentuk perjanjian penyaluran pinjaman atau pembiayaan. Sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020. Yang menarik adalah karena APBN, maka dalam hal ini kita harus perhatikan penyaluran tersebut harus sangat hati-hati, karena jika tidak, hal ini akan berkaitan dengan kerugian negara. Oleh karena itu, peran notaris dalam hal ini sangat dibutuhkan. Secara lebih lanjut, apabila kita telisik dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Notaris memiliki kewenangan berkaitan pembuatan akta autentik, khususnya dalam hal penuangan perjanjian
yang dimana telah dibuat oleh para pihak dan disepakati. Apabila kita lebih lanjut, peran sentral notaris sangat memegang peranan penting, meskipun dalam ketentuan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tidak mengatur secara tegas kewajiban penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir harus dituangkan secara notaris atau dengan akta notaris. Hal ini harus kita antisipasi dalam hal menerapkan prinsip manajemen resiko terkait mengawal dana bergulir sebagai bagian dari APBN. Nah, apabila kita telah dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 4 tahun 2020, materi muatan terkait perjanjian penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB kepada koperasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penerima dana bergulir sekurang-kurangnya memuat 1. Nama dan alamat koperasi, usaha mikro, kecil, atau menengah. Kedua, nama bank dan nomor rekening yang digunakan untuk penarikan atau pencairan. Ketiga, jumlah dana bergulir yang diberikan. Keempat, tujuan dana penggunaan dana bergulir. Kelima, hak dan kewajiban antara pihak yang dimana pihak yang dimaksud adalah pihak pemberi dana bergulir yaitu LPDB UMKM dan pihak penerima dana bergulir yaitu koperasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Keenam, jangka waktu pinjaman atau pembiayaan. Ketujuh, monitoring dan evaluasi. Dan kedelapan, terkait sanksi. Sanksi hal ini yang dimaksud adalah berkenaan terkait ketidakpatuhan penerima dana bergulir dalam hal pengembalian dana bergulir yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Maka oleh karena itu kita harus menggarisbawahi bahwa dana bergulir itu bukan merupakan sebagai bentuk hibah dari pemerintah, akan tetapi harus kita pahami sebagai bentuk pinjaman atau pembiayaan yang diberikan pemerintah dengan bunga yang sangat rendah. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.